Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tutorialnya mengenai Laravel, dan pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai model. Apa itu model? Model itu bagian atau file yang nantinya berhubungan dengan database. Sederhananya itu seperti itu. Oke, langsung saja. Seperti biasa, kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Laravel kita. Oke, jika sudah, kita buka di web browser seperti biasa. Oke, sudah berjalan. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat halaman /student ini. Nah, ini sudah menampilkan data dari database, tapi masih menggunakan query builder, belum menggunakan model. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan hal yang sama, menampilkan data dari database, tapi menggunakan model. Nah, ini saya sudah membuka php.my-admin saya. Oke, kita buka atau kita lihat tabel students. Nah, untuk membuka php.my-admin, jangan lupa kalian jalankan server Apache dan MySQL-nya. Oke, ini. Oke, kemudian kalian buka tag Laravel-nya di code editor seperti biasa. Di sini saya sudah membukanya. Nah, untuk membuat model kita bisa menggunakan terminal seperti membuat controller. Kita akan menyuruh asisten kita atau menyuruh si artisan untuk membuat model. Oke, ini controller yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Ini masih menggunakan query builder. Kita get semua datanya dengan kelas db ini. Oke, langsung saja kita buka terminal. Kita bisa klik new terminal di sini. Oke, kemudian kita bersihkan dulu terminalnya biar rapi. Kita perbesar. Oke, nah untuk membuat model, kalian bisa ketikkan perintah php artisan make model, kemudian nama modelnya. Nah, karena di tutorial sebelumnya kita sudah membuat tabel students, jadi nama modelnya itu kan versi tunggalnya, yaitu student. Oke. Nah, sebenarnya kita itu bisa membuat model sekaligus file migration-nya. Caranya kalian cukup tuliskan perintah seperti ini, kemudian kalian tambahkan -m seperti ini. Jika kita enter, maka kita akan dibuatkan model student dan file migration untuk model student-nya. Tapi karena kita sudah buat, kita bisa hapus saja. Kita hanya ketikkan perintah seperti ini saja. Jika sudah, kalian bisa enter. Oke. Nah, model created successfully. Nah, letak modelnya di mana? Itu ada di app. Kemudian kalian cari nama modelnya ya, ini di bawah. Oke. Ini model yang barusan kita buat. Kita buka, kita bisa tutup terminalnya terlebih dahulu. Nah, ini model yang akan kita buat. Nah, kerennya si Laravel itu Laravel langsung menghubungkan model ini dengan tabel yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, tabel students ini. Karena model student ini kan versi tunggalnya. Nah, tabelnya itu versi jamaknya, jadi langsung terhubung. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat tabelnya itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan students, tapi misal tabel siswa. Nah, kalian itu harus memberikan atribut di modelnya seperti ini, protected $table, kemudian nama tabelnya, misal siswa seperti ini. Nah, jika tidak, misal kalian membuat tabel siswa terus modelnya siswa sama aja, nanti itu si Laravelnya itu menganggap bahwa nama tabelnya itu siswas, bukan siswa versi jamaknya ya.
Oke, jadi makanya kenapa kita buat tabel students itu fungsinya itu seperti itu biar lebih mudah. Oke, karena nama modelnya itu student dan tabel students, kita bisa hapus saja. Oke, kita kembalikan seperti semula seperti ini. Kemudian kita kembali ke controller. Oke, nah untuk menggunakan model student ini, itu kita bisa, misal kita ingin mengambil semua data dari tabel student itu, jika menggunakan model itu cukup mudah. Kalian bisa seperti ini, app, kemudian backslash, langsung modelnya kan ini berada di folder app, langsung di sini kalian langsung tulis student seperti ini. Oke, kemudian titik 2 all seperti ini. Ini tuh sama aja dengan perintah yang ada di bawah ini yang menggunakan query builder ini. Oke, tapi agar lebih mudah, kita itu jangan lupa tambahkan slash di depannya ya, karena kalau cuma seperti ini itu nantinya error. Jadi kalian harus tambahkan slash di depannya seperti ini. Nah, script ini itu sama saja dengan seperti ini. Nah, biar lebih mudah, kita gunakan dulu model ini di atas ini. Oke, misal kita hapus ini, kita use dulu modelnya, kita taruh di sini. Oke, misal use app seperti ini, kemudian student. Oke, nah dengan kita use di atas ini, kita cukup menuliskan student seperti ini, kemudian titik 2 all metodenya. Oke, L nya 2. Nah, ini itu sudah mengambil semua data yang ada di tabel students. Nah, jika kita masukkan ke variabel seperti ini, misal kita komen dulu yang ini, kita dd seperti biasa, dd kan dam ya. Oke, kita kembali ke web browsernya, ke halaman students, kita refresh. Nah, kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan dua data dari tabel student. Oke, jika kita lihat, nah datanya itu berada di dalam atribut sini nih. Oke, nah kalian bisa lihat ini data pertamanya yang ID-nya 1, kemudian ini data yang kedua, ID-nya 2. Oke, jika kita cek, yang pertama ini namanya Bendy, kemudian yang kedua Ade. Jika kita lihat di sini, nah kalian lihat datanya juga sama-sama seperti menggunakan query builder. Oke, nah dengan menulis seperti ini, kita komentar yang ini. Jika kita refresh halaman ini tanpa berubah view, kalian bisa lihat maka tidak akan error dan akan seperti pada tutorial sebelumnya tampilnya. Oke, dan ini sudah menggunakan model menampilkannya, tidak menggunakan query builder, menggunakan sesuatu yang dinamakan Eloquent ORM. Oke, nah sebenarnya kita itu bisa membuat controller ini langsung dihubungkan dengan model student ini. Kemarin kan kita hanya membuat controller terus membuat metode-metode defaultnya juga, tapi kita juga dapat langsung membuat controller dengan metode-metode default dan menghubungkannya dengan model student. Oke, caranya gimana? Kita bisa hapus dulu ini controller studentnya, nggak apa-apa, kita buat ulang aja. Oke, kita bisa buka terminal. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu seperti biasa. Caranya itu kalian ketikkan php artisan make controller seperti pada tutorial sebelumnya. Kemudian nama controllernya student controller. Kemudian
R untuk metode defaultnya dan -M untuk modelnya. Nah, kemudian kalian tulis mau model yang mana. Di sini kan ada model student, kita tulis saja student seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa tekan enter. Nah, kalian bisa lihat controller created successfully. Kita tutup terminalnya, kita bersihkan lebih dahulu. Tutup. Oke. Jika kita lihat, nah kalian bisa lihat model studentnya itu langsung digunakan. Oke, jika kita scroll ke bawah, kalian lihat yang tadinya $id menjadi parameternya itu seperti ini. Ini nantinya itu menjadi sesuatu yang namanya route model binding. Oke, kita pelajari pada tutorial selanjutnya, bukan sekarang. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan seperti yang tadi. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung tulis student all. Oke, kita bisa return. View student seperti tadi, index. Kemudian kita compact variabel studentnya ini. Jika kita refresh di sini, oke, kalian lihat maka tidak terjadi apa-apa dan tidak error. Oke, karena ya emang tampilnya itu seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan membuat view tambah data terlebih dahulu. Nah, untuk tutorial insert datanya atau tambah datanya mungkin pada tutorial selanjutnya. Nah, sekarang kita buat view-nya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa untuk view-nya di folder resources ini dan buka di folder views. Nah, di sini kita baru membuat satu view untuk control student, view index. Nah, kita buat view baru lagi. Kita namai create. Ini jangan lupa titik blade baru titik php. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan template ini. Oke, seperti biasa kita bisa menurunkan add extends, kemudian layouts titik atau slash app. Oke, kemudian kita tampilkan section titelnya, kita ganti menjadi halaman tambah data. Oke, kemudian section kontennya add and section, jangan lupa. Oke, apakah betul konten dan titel? Oke, betul. Nah, biar mudah kita pindahkan beberapa div ini ke file template ini. Nah, dari sini. Oke, dari sini kita cut aja. Kita cut. Oke, kita hapus dua div yang bawah. Oke, kita hapus biar rapi. Kemudian kita taruh sini. Jangan lupa tutup divnya. Oke. Oke, biar rapi kita tape dua kali. Oke. Jika sudah, di view create ini kalian cukup tulis card seperti ini, kemudian card body. Oke, biar shadownya agak tebal seperti biasa kita kasih kelas shadow lg. Oke, kita buat judul itu lebih dahulu menggunakan h2 saja, kasih kelas margin bottom 3 biar ada jarak, kemudian kita kasih teks tambah data.
Oke, kita dapat form metodenya push. Untuk getnya kita, untuk actionnya kita kosongin terlebih dahulu, kemudian kita buat form input menggunakan bootstrap. Oke, sini saya tidak akan menjelaskannya. Oke, yang pertama niche ya, niche formnya tipenya teks, ini kita pindah ke atas saja seperti ini. Name-nya niche, ID-nya niche, ini kita hapus, ini juga kita hapus, masukkan niche seperti itu aja. Kita copy ke bawah, ini nama, Ctrl D, name. Oke, sesuai field di database-nya. Ini masukkan nama, kemudian ada tanggal lahir ya, tanggal lahir kita copy lagi satu kali, ini kita tulis teksnya tanggal lahir atau labelnya tanggal lahir. Oke, seperti biasa saya tidak akan menjelaskannya secara detail untuk bootstrapnya karena kita fokus di tutorial Laravel. Oke, masukkan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin kita gunakan option, select option. Oke, jangan lupa kasih value, ini perempuan, kita hanya butuh 2 option. Kemudian alamat kita gunakan text area, oke, kita kasih placeholder juga biar sama seperti yang lain. Terakhir foto ya, untuk foto kita gunakan form tipe teks lebih dahulu karena untuk upload file atau fotonya kita buatkan video terpisah nantinya. Oke, kita ganti ininya, Ctrl D menjadi foto ini, labelnya juga foto. Oke, masukkan foto yang terakhir kita kasih button. Oke, warnanya biru aja untuk submit ya, atau simpan. Teksnya simpan seperti ini. Kemudian kita kasih kelas, tipenya submit. Oke, dan kita tambahkan tombol kembali ya biar bagus. Oke, jangan cuma simpan, kita tambahkan tombol kembali menggunakan tag A, ptn abu-abu aja ya. Oke, ininya kita kasih pakar lebih dahulu, teksnya kembali seperti ini. Oke, ini baru view-nya. Lalu kemudian kita tampilkan di metode create ya kan, ini untuk menampilkan form tambah data. Oke, return view, seperti biasa relatif pada folder views. Untuk sampai ke create, masuk ke student baru create. Oke, student seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan route baru. Oke,
Kalian bisa lihat di sini. Nah, kita baru punya route ini sama ini karena yang ini sudah kita komentari, jadi tidak akan dijalankan. Oke, punya saya akan saya hapus saja biar rapi, tapi untuk punya kalian saran saya jangan dihapus, oke? Buat belajar atau buat ingat-ingat, oke? Dan kita save, terus kita buat route baru di sini. Route tipenya get. Kita arahkan ke student create ini. Kemudian kita akan gunakan student controller, metodenya create. Oke, student controller, metodenya create. Nah, jika kita buka halaman ini di web browser, kita lihat bagaimana tampilan formnya. Oke, kita lihat. Oke, nah kita akan belajar meresolve error juga ya. Ini kan view student not found, berarti ini errornya itu berada di controller. Jika kalian lihat ke bawah tuh, ini tuh ada penelusuran errornya lah. Oke, karena Laravel juga seperti itu. Jika error, nah berarti salahnya itu di sini nih, metode create ini seharusnya itu bukan student tapi create. Oke, kita save. Jika sudah, kita bisa refresh kembali halaman ini. Nah, kalian bisa lihat formnya kurang lebih seperti ini. Oke, cukup rapi. Oke, ini juga sudah bisa. Oke, sebelum kita tutup tutorial ini, kita akan membenahi route ini ya. Nah, kita juga bisa melihat route apa aja yang sudah kita buat melalui terminal atau menggunakan si artisan. Caranya kita bisa buka terminal. Oke, kalian bisa ketikkan perintah php artisan route seperti ini, _2 list ini, kemudian enter. Nah, jika kalian lihat, kita sudah membuat route student /create, dan ini untuk halaman root-nya. Nah, yang ini tuh untuk API. Nah, kita tidak akan bahas pada tutorial kali ini atau pada seri kali ini. Oke, kita bisa bersihkan lebih dahulu. Kita tutup dahulu terminalnya. Nah, kita bisa membuat route untuk satu route saja untuk semua default controller, semua default method yang ada di sebuah controller. Caranya, kalian cukup buat satu route seperti ini. Kalian tulis kelasnya route, kemudian _2 resource seperti ini. Kemudian nama halamannya kalian bisa lihat, name ini kita namai student. Kemudian parameter kedua di controllernya ini kalian bisa lihat, controllernya kita tulis saja student controller. Oke, seperti ini. Nah, jika kita lihat kembali ke dalam terminal, kalian klik atas saja untuk melihat komen yang sudah kalian berikan atau lakukan. Jika sudah, kalian enter lagi. Oke, kalian bisa lihat kita sudah dibuatkan banyak route seperti ini, padahal kita hanya menulis atau membuat satu route saja. Oke, yang dua ini bisa kita komen atau hapus. Nah, saya hapus saja. Sebaiknya untuk kalian bisa di komen saja. Oke, kita bisa save, kemudian bisa kita bersihkan dulu. Kita lihat lagi. Nah, kalian bisa lihat ini ada student index untuk metode index, student store
untuk metode store, dan metodenya juga sudah disesuaikan. Untuk metode store itu tipenya post, untuk halaman metode index tipenya get, untuk metode update itu tipenya put atau patch, ini kalian bisa lihat. Oke, dan seterusnya. Oke, dan ini akan kita pakai untuk tutorial selanjutnya biar kita tidak membuat root satu persatu. Oke, kita bisa bersihkan terminalnya, kemudian kita close. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Dan tutorial selanjutnya mungkin kita akan mencoba menginsert atau menambah data menggunakan model atau Eloquent ORM. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.